Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali di mata kuliah dasar anatomi dan fisiologi. Kali ini kita akan berbicara tentang the endocrine system atau sistem endokrin. Tubuh sendiri memiliki dua macam kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mensekresikan produknya ke dalam suatu saluran yang membawa produksi sekresi itu ke rongga tubuh. Jadi, selain ke rongga tubuh, juga ke lubang suatu organ atau lumen yang biasa disebut dalam bahasa Latinnya, atau ke bagian luar permukaan tubuh. Kelenjar eksokrin meliputi kelenjar keringat atau sudoriferous gland, kemudian kelenjar minyak atau sebaceous gland, mukus, dan kelenjar saluran cerna. Yang kedua adalah jenis kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin sendiri mensekresikan produknya yang biasa disebut dengan hormon ke dalam cairan interstisial yang mengelilingi sel yang mensekresinya daripada menyalurkannya ke dalam suatu saluran atau duktus. Dari cairan interstisial itu, kemudian hormon akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler dan darah, sehingga darah itu yang akan membawa hormon ke sel target di seluruh tubuh. Sistem endokrin sendiri terdiri dari kelenjar endokrin dan sel yang mensekresikan hormon. Kelenjar endokrin terdiri dari pituitary atau hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pineal. Sel yang mensekresikan hormon adalah hipotalamus, timus, pankreas, ovarium, testis, ginjal, lambung, liver, usus halus, kulit, jantung, jaringan lemak, dan plasenta. Ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari kelenjar endokrin, kemudian yang mempelajari diagnosis dan pengobatan dari kelainan pada kelenjar endokrin disebut dengan endokrinologi. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kanan merupakan lokasi dari kelenjar endokrin dan sel-sel yang mensekresikan hormon di tubuh kita. Nah, sistem endokrin itu sendiri mengontrol aktivitas tubuh dengan cara melepaskan mediator yang disebut hormon tadi. Hormon itu adalah molekul yang bersifat mediator yang dikeluarkan dari satu bagian tubuh, namun akan meregulasi aktivitas dari berbagai sel di bagian tubuh yang lain. Jadi, sudah kita singgung sebelumnya bahwa hormon itu akan masuk ke sirkulasi darah, kemudian akan menuju sel-sel targetnya di seluruh tubuh. Hormon itu akan memberikan efeknya dengan cara berikatan dengan reseptor atau berikatan dengan sel targetnya. Hormon itu terbagi dua, yaitu hormon yang bersirkulasi dan hormon lokal.
Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar sebelah kanan, gambar sebelah kiri. Yang bagian A ini adalah bagaimana hormon yang bersirkulasi itu mulai disekresikan, kemudian sampai ke organ target atau sel target. Nah, hormon yang bersirkulasi itu adalah sebagian besar dari hormon endokrin itu sendiri yang dibawa oleh pembuluh darah dan memberikan efek pada sel yang jauh. Contohnya hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu dikeluarkan dari kelenjar tiroid, tapi dia akan mempunyai sel target seperti contohnya sel lemak, gitu ya. Kemudian ke sel rambut. Nah, jadi ketika seseorang itu mempunyai kelainan hormon tiroid, akan menyebabkan kelainan di sel targetnya. Yang berikutnya adalah hormon lokal. Itu contohnya adalah parakrin yang dikeluarkan ke sel target yang berdekatan, tidak melalui pembuluh darah. Kemudian ada yang bersifat autokrin, artinya hormon itu dikeluarkan atau disekresikan dari sel itu dan akan menargetkan sel itu kembali. Contoh dari hormon parakrin adalah interleukin 2 yang dikeluarkan oleh sel darah putih, kemudian mengaktifasi sel imun di dekatnya. Dan contoh kelenjar autokrin adalah nitric oxide, dikeluarkan oleh bagian sel endotel pembuluh darah, dan dia memberikan efek di pembuluh darah itu sendiri berupa relaksasi dari pembuluh darah. Dan ini adalah klasifikasi kimia dari hormon. Ada yang larut dalam lemak, contohnya hormon steroid, tiroid, dan nitric oxide. Kemudian hormon yang larut dalam air, yang akan bersirkulasi di plasma darah dalam bentuk bebas, contohnya hormon yang dalam kelas amin, seperti epinefrin, norepinefrin, dopamin, dan sebagainya. Kemudian hormon peptide, dan eicosanoid hormon. Sekresi hormon itu sendiri diatur oleh yang pertama sinyal dari sel saraf. Contohnya disekresikannya hormon epinefrin atau adrenalin dalam kondisi stress, flight, or fight. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia di darah. Contohnya adalah ketika level kalsium di darah berubah, itu akan memicu sekresi dari hormon paratiroid. Yang ketiga adalah diregulasi oleh sejenis hormon yang biasanya itu adalah hormon dari anterior pituitary, jadi pituitary bagian depan, yang akan menstimulasi contohnya hormon kortisol yang akan disekresikan oleh korteks adrenal di ginjal. Sekian pemaparan umum tentang hormon. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang spesifik kelenjar endokrin dan fungsinya. Terima kasih.